Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan proses pembelahan sel dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian bisa lihat dari gambar di situ? Di situ ada dua orang tua dengan dua orang anaknya. Ya. Bagaimana seorang anak berada di dunia ini? Berapa lama kamu ada dalam kandungan ibu? Kamu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban pertanyaan di atas? Oleh karena itu, ayo kita pelajari bab ini bersama-sama dengan penuh semangat. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaan Allah. Pada awalnya, manusia itu berasal dari satu sel. Sel mengalami pembelahan secara terus-menerus sehingga ketika dewasa, manusia memiliki 200 triliun sel. Mengapa sel bisa membelah? Ada yang tahu? Di sini ada beberapa alasan kenapa sel itu membelah. Yang pertama, itu untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, itu untuk perbaikan alasannya. Jadi, pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuhmu yang mengalami luka tersebut, terjadi kerusakan jaringan. Nah, perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan yang ketiga itu untuk reproduksi. Reproduksi atau perkembangbiakan merupakan ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Di sini pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Pembelahan ini terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik makhluk hidup. Pembelahan mitosis itu memiliki 4 fase. Yang pertama profase, kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Di sini ada gambar proses pembelahan mitosis, ya, ada fase-fasenya, di mana pada tahap profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Apa sih kromosom? Kromosom itu merupakan materi genetik yang berperan dalam warisan sifat, ya, itu yang dinamakan dengan kromosom. Pada proses metafase,
kromosom itu berjejer pada bidang pembelahan, sedangkan anafase, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase kedua kutub memiliki kromosom yang jumlahnya sama, ya. Nih ya. Kemudian telofase, membran inti mulai kembali bergabung. Kromosom mulai merenggang. Nah, kemudian nanti fragmennya membran intinya ini dia bergabung. Ini pada tahap untuk proses pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan ini terjadi pada sel kelamin. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pada pembelahan mitosis. Nah, di sini ada gambar proses pembelahan meiosis. Jadi dia ada profase, metafase, anafase, telofase, tapi dia memiliki 2 tahap. Ya, ada tahap 1 dan tahap 2. Jadi di sini kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi tersebut, manusia itu berasal dari satu sel. Pembelahan sel terdiri atas pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh makhluk hidup. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Ini saja materi pada hari ini. Untuk selanjutnya, silakan nanti mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia, yaitu mengenai alat reproduksi pada pria dan alat reproduksi pada wanita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.